Halo, perkenalkan nama saya Mary Handayani. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta dan apa sih contoh dari pelanggaran hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti karya tanpa adanya seizin dari pencipta tersebut. Dan apa sih contoh dari pelanggaran hak pencipta tersebut? Yang pertama yaitu penciplakan karya tulis. Penciplakan karya tulis ini sangat rentan mengalami penciplakan, terutama di era saat ini. Contohnya seperti buku, artikel, esai, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada penciplakan internet. Penciplakan konten internet ini berupa tulisan, gambar, video, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada pembajakan software, di mana oknum tersebut akan menyebarkan software tertentu untuk mendapatkan penggunaan secara gratis. Dan yang terakhir yaitu ada pelanggaran hak cipta lagu. Misalnya, kita dapat mendownload link di sebuah situs tanpa lisensi tersebut. Ini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran hak cipta. Contohnya kasus dari Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau bisa disingkat dengan ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan membuat jasa karya desain grafisnya melalui dunia maya atau internet, salah satunya melalui www.kreatifprofesional.com. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan oleh seseorang dalam blog di website wordpress.com dan diakui sebagai ciptaannya dari seorang warga India, di mana yang bernama Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download melalui website tanpa seizin dari prayoganya tersebut. Kasus pelanggaran hak cipta PT Nirwana. PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional, melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet. Pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan yaitu www.nirwanaarvindomahaputra.com dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008, PT Nirwana mengetahui dari salah satu pegawainya bahwa karya desain grafisnya telah digunakan seseorang dalam webpage di website www.deviantart.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah terkait penegakan hukum terhadap hak cipta tersebut. Fasilitas kurang memadai, tugas untuk menegakkan hukum hak cipta masih minim, serta substantif undang-undang yang lemah. Penyebab lainnya adalah seperti yang dilansir dari BBC News Indonesia. Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, bahwa pembajakan dan pemalsuan produk di Indonesia bisa subur karena beberapa faktor, terutama daya beli masyarakat yang masih rendah. Menurutnya, kebanyakan masyarakat Indonesia akan mengutamakan kemurahan harga daripada legal tidaknya satu produk. Selain itu, menurut Sudaryatmo, maraknya pelanggaran hak cipta tak lepas dari lemahnya penegakan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Sudaryatmo menambahkan bahwa kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hak kekayaan intelektual seringkali menjalankan apa yang disebutnya politik hukum selektif.
misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Polisi hanya akan menindak para pedagang lapak sewaktu melakukan razia. Mestinya yang harus ditindak itu adalah para pengusaha besar yang melakukan produksi bajakan. Polisi hanya melakukan razia sekedar untuk menunjukkan adanya penegakan hukum, tapi dalam konteks mengatasi permasalahan masih jauh. Ini saya ingin menjelaskan kasus Darsya Endiano Putra dengan Dream Theater Management, di mana desain grafis di bawah yang dipakai untuk cover album, latar belakang dan hiasan webpage. Dream Theater sebenarnya adalah desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil karya seorang anak sekolah di Yogyakarta bernama Darsya Endiano Putra yang diupload di blognya pada website http://nutriplayang.com. Doc and Marco M yaitu Dream Theater Management secara tidak sengaja melihat karya tersebut dan memutuskan mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan web page Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar semut tanpa seizin Darsya. Pada tanggal 15 Juli 2008, Darsya mendapatkan berita melalui email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design Dream Theater yang menyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater. Hukuman apa yang terjadi apabila kita melanggar hak cipta seseorang? Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka dengan sengaja atau tanpa melanggar hak cipta seseorang dapat dikenakan pidana paling singkat 1 bulan dan dikenakan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah 1. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana paling maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Yang kedua, memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Mayanti. Di sini saya akan melanjutkan contoh kasus pelanggaran hukum hak cipta teknologi informasi. Selanjutnya, kasus dari PT Idea Field Indonesia dengan Medience. PT Idea Field Indonesia berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung. Merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi konteks yang kuat, menciptakan produk-produk desain yang indah dan tiap kliennya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Idea Field Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memamerkan dan memperdagangkan jasanya secara internasional melalui pemasaran secara langsung maupun media internet agar karya desain grafisnya dikenal dan digunakan secara internasional. Melalui http://www.ilens.com, PT Idea Field Indonesia memasarkan karya-karya desain grafisnya di dunia maya. Dalam website ini, PT Idea Field Indonesia dihubungkan dengan para pembeli karya desain grafis atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini, PT Idea Field Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karyanya agar para pembeli dapat bisa melihat hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang diupload di internet pada tanggal 13 Juni 2008, PT Idea Field Indonesia mendapatkan laporan dari ilens.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak Medience dalam bentuk website ilens.com. Dan lambang di Idea Field diubah menjadi lambang Medience, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa untuk membeli karya melalui jasa Medience. Bahkan Medience berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut.
Selanjutnya, solusi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta? Contoh upayanya, yang pertama membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, alternatif lain untuk menggunakan program yang memiliki lisensi open source. Yang ketiga, dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentang hak cipta. Yang keempat, sanksi pidana yang memberatkan pelaku pelanggaran. Dan yang terakhir, melaporkan pelanggaran undang-undang HKI ke pihak yang berwenang. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak cipta antara Samsung dan Apple. Sebelumnya, Apple menuduh bahwa Samsung telah meniru produk yang telah dipatenkan oleh Apple. Samsung pun mengakui tuduhan tersebut dan bersedia bertanggung jawab di pengadilan. Di persidangan sebelumnya, Samsung telah membayar denda sebesar 399 juta US dollar terhadap Apple. Apabila persidangan ini dilanjutkan, maka Samsung harus membayar lagi sebesar 140 juta US dollar kepada Apple. Dan pada persidangan terakhir, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa Samsung harus membayar dengan total 539 juta US dollar terhadap Apple atas semua pelanggaran hak cipta yang telah dia lakukan. Mengenai putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, pihak Samsung belum memutuskan apakah ingin mengajukan banding atau tidak. Sedangkan pihak Apple menyambut baik putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini. Bahkan mereka menyebutkan seharusnya mereka berhak sebesar 1 miliar US dollar terhadap Samsung. Lalu bagaimana untuk mendapatkan hak cipta kita sendiri? Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa cara untuk mendapatkan hak cipta itu kita sendiri. Pertama, dengan secara online ada beberapa caranya. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.dgib.go.id. Lalu kita melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Setelah kita mendapatkan username dan password, kita login menggunakan username dan password tersebut. Setelah melogin, kita sudah masuk ke dalam situs tersebut, lalu kita menggugah dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Lalu kita melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pendaftaran. Setelah itu kita menunggu proses pengecekan dokumen, persyaratan formal. Jika masuk ke kategori jenis hak cipta yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, menggugah dokumen persyaratan. Apabila setelah di-approve, sertifikat dapat diunduh dan dicetak oleh kita sendiri. Beginilah caranya untuk mendapatkan hak cipta kita itu sendiri.